Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ibu Melisa, halo. Iya, Ibu. Nah, Ibu Melisa kelompok 2 ya? Iya. Ya, oke. Tunggu aja teman-temannya, Bu. Aduh, saya tadi salah ketik ya. Ibu Melisa, yang jadi yang dua pertama tuh yang satu tadi. Ya, tunggu Oke, aja, Bu Ibu. ya. Kelompok Ibu Melisa, nanti kelompok 2 Ibu Fitrianti, Ibu Maisaro, Ibu Herlina ya. Iya, iya, langsung keluar, Bu. Ibu langsung keluar. Ibu langsung masuk aja. Tinggalkan yang ini. Jadi semuanya terpisah kan, nggak ada suaranya yang bergema nanti. Ya. Nah, ini kelompok satu, yang di luar kelompok satu silakan masuk ya. Jadi yang kelompok satu ini yaitu saya sebutkan Ibu Ika Verika, Ibu Desrina, Ibu Fitria, Fitria Nilda ini ya. Ibu Fitria, Gustinar ya. Coba orang-orangnya ada ya. Ibu Verika ada, Ibu Desrina, Ibu Fitria Nilda, Ibu Gustinar. Nah, yang masih ada di sini yang tidak saya sebutkan, silakan masuk ke roomnya. Yang ini ditinggalkan ya. Yang room ini ditinggalkan. Yang ini kelompok satu ya. Kok nggak ada yang bergabung ini, Bu? Yang mana, Ibu? Kelompok Bentar. 2. Itu sudah. Oh, ini udah masuk, Ibu. Ibu Maisaro. Kenapa Ibu Maisaro? Belum. Udah ada, Bu. Ini sudah saya setting ininya biar dia bisa masuk. Enggak, saya kunci. Nah, nah itu Ibu Herlina udah masuk. Ya. Ya, Ibu Herlina kan kelompok 2. Nah, udah sabar, Bu. Ibu Ayu udah ketakutan ya, Bu Ayu sendirian aku. Silakan Bu Ayu. Memang keluar ya Saya dari nggak yang connect tadi, nggak Oh, nyambung oh. masuk tadi. Coba Bu Her ya. Berarti satu lagi kawan kita yang belum ya? Ya, Ibu Her saya ulangi ya. Ini kelompok 2 ya Bu Her ya. Ibu Herlina, Iya, Ibu Ibu. Maisaro, Ibu Melisa, Ibu Fitrianti. Yang belum Ibu Fitrianti. Iya, Bu. Ya, kita tunggu aja ya. Mungkin dia belum keluar aja. Halo Ibu. Gustina. Ibu Gustina. Ibu Osriza. Ibu Ibu Osriza lagi nunggu teman ya? Kurang Ibu satu Os. lagi. Ibu Osriza. Halo Ibu Os. Ibu lagi nunggu temannya yang belum. Kelompok 3 kan? Ibu Kelompok Ospia 2. Nilda. Riza. Ibu Ospia Nilda, Ibu Nur Hidayati. Ya, ini kelompok 3 ya. Tunggu aja Bu, nanti Bu. Saya ini saya tinggalkan dulu, saya ke kelompok yang satu. Mungkin dia masih di sana belum keluar. Halo Ibu Nur Hidayati masih di kelompok 1 ya? Sudah keluar belum Ibu Nur Hidayati? Sudah ya? Ibu Nur Hidayati silakan bergabung di kelompok 3. Ibu Ospia Nilda. Ibu Ospia Nilda, silakan Ibu bergabung di kelompok 3, Bu. Ibu di kelompok 3. Jadi tinggalkan room ini. Ibu masuk aja ke kelompok 3 ya. Ya. Tinggalkan aja Bu roomnya ini. Jadi Ibu nggak bingung nanti Ibu bicaranya di mana ini. Kalau Ibu nggak tinggalkan karena suara Ibu masuk semua. Di 1 masuk, di 3 juga masuk. Yang kelompok 1 saya sebutkan Ibu Ika tetap di sini, Ibu Desrina juga tetap di sini, Ibu Fitria juga di sini dan Ibu Gustinar ya. Ya. Ibu Herlina masih di room 1 ya. Keluar aja Ibu. Ibu masuk aja di Sudah room di ruang 2, Bu. sudah di room Sudah 2 di room ya. 2. Sudah. Ya.
Enggak, maksud saya tampilannya masih di ini, masih di kelompok 1. Ibu belum keluar ya di kelompok 1? Keluar, memang Oke, tinggalkan, Bu. oh Ya, itu Bapak tinggalkan, Bu. bergema. Iya, Iya, Bu, ya, Bu. iya. Oke, siap. Nah, gitu ya. Iya, Bu. Oh, kena Ibu. usir. Enggak, Bu, sistemnya kayak gitu. Nanti suaranya bingung dia, apa saya ngomong di kelompok 1, apa kelompok 2 gitu. Ika. Kan dia bergema-gema dari tadi ya, Bu. Iya, gitu dia kalau masih ada temannya 2 gitu, Bu. Justinar. Justinar. Ini sudah ada ya, Ibu Ika sudah, Ibu Dasrina sudah, Ibu Fitria sudah, Ibu Gustinar sudah. Ya, oke. Silakan ya Ibu-ibu ya, dibahas dulu dari pertanyaan pemantiknya dan apa kasusnya tadi ya. Nah, jadi supaya tidak membingungkan, semua kasus itu kita bahas, Bu ya. Kita bahas, hanya waktu presentasinya kita kasus satu aja ya. Jadi gunanya apa? Nanti ketika Ibu mengumpul tugas, sistem akan membaca dan jadi saya juga tahu, oh berarti pemahaman Ibu sampai ke 4 kasus ini memang sudah dikerjakan gitu. Ya, Bu ya? Silakan ya, Bu. Halo. Hai, Bu Melisa. Ibu Herlina. Halo. Oh. Kita kasus yang nomor Ya. 2, Ibu. Sesuai dengan kelompok. Ah, Berarti kita kasus nomor 2 ya. Kan Bu nggak perlu Maisaro. kasusnya. oh itu gitu dulu mau Sabrina. ngomong hubungan len. Tiga dengan kultur ke baik sampai prasekku yang kawan yang kita pergi ke Lampung Ada tahu yang di Lampung itu sampai itu Leli terus Sita agak ngomong kayak tiga itu petang pinjam dulu baju kamu tuh tiga. Nah Leli itu itulah pula kita sampai baik enak makan itu tanggal 8. Eta tuh yang besar itu mana kita standar baik itu Aman eta tuh arti kalau minjam hor nggak tuh nah nggak baik dengan hor tuh. Bilanglah, Melisa. Ayu, nanti kenapa ya? Ada minjam lauli kau sama jaya tuh tapi nggak ada itu. Bukan, masuk aku tuh, kok dia tuh yakin pula kan banyaknya yang minjam. Aman Sita tuh insya Allah aku baca. Sita, Ros, itu ketua tuh begal ya, mam ngomong tuh. Leli, tahu nah kalau hor tuh, dia tuh mudah ya. Cuman masa aku tuh apa ya, banyak nih ya, macam tuh nah kaget kan. Agak aman, ada paling kau tuh nih. Kalau dia tuh muatan dia tuh, hor tuh lah, maling dah. Kalau besok muat hor tuh. Oh, langsung aja kita nomor 2 kita bahas. Aman kita kan standar, kita kan Leli muat. Tentang Sabrina. Lagi. Lagi. Sampai aku eta sih kok. Oh, hero itu tuh besok Mawita tuh sampai ya gitu. Lihat dulu. Lihat dulu. Oh ini. Neni Rule nah. Nah, kembali pula dengan Neni Rule. Kalau aku udah muda, minum yang kopi kola deh. Enak, jadi cuma dia tinggi ya. Neni Rule nah sedang. Neni Rule. Itu sampai tuh Rose tuh muatan Rose Neni Rule ngatu itu naman hor tuh tempala untuk eta tapi dia besok di situ itu tapi yang jonga Sita tuh kok kali dulu dan jangan pinjam iya itu tapi lah besok
Asiko tu. Kalau Head Lely itu mau ada juga dengan Hermawita Head Lely. Wah, jangan bukti bilang dikit tuh udah nangka. Adik ko ngebel dulu ya, Yang ngebel ini dia. kasus kita, Bu Maisaroh. Tutup Yang baik. Sabrina Kasus hari dua itu bangun terlambat Tentang Sabrina Aku tadi Kak, kau tahu enggak? dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan kelas Bapak Lukman memperhatikan Mati sepatu lampu. yang berwarna coklat. Menjawab sudah mengetahui sepatu sudah bangun terus sama saya tidak mungkin melakukan sudah bangun. Iya. Kalau Mai. Nampaknya. Mati lampu. Nampak. Suka ada bayang-bayang. Hantu nampak unya. Ya Bu Ayu. Oi, Mati lampu. kurang paham Bu. Ajar. Besoklah presentasi. Besok presentasinya. Besok. Nah, apa yang mau kita kerjakan? Ya ampun. Sekarang pikir. Karena terlalu banyak materinya nih jadi kurang paham. Kedengaran. Banyak kali materinya, apalagi patang pas persiapan PI lu kan. Itu rumah. Sanggup pada. Langsung Pak buat di Canva aja. Ya rumahnya terungan. Mati lampu. Baik Bu Erlina. Ya. Kedengaran Bu. Sama nggak kedengeran. Sudah 100 pengguna. 99. Langsung aja lah Hah? nih. Langsung Canva aja. Tunggu dulu ya, ambil handset dulu ya. Ya yo. Yo. Berarti kepalanya apa dan ini menghukum. Menghukum Hah? Sabrina ya. Menghukum. Lukman nih Pak Lukman. Iya Pak Lukman menghukum kan. Posisi kontrol yang lebihnya menghukum. Posisi penghukum ya. Iya. Dia menghadap, menunjuk-nunjuk dan membentak kan. Lalu hukuman ada diberi hukuman sini. Iya, tapi kan diambil ya sepatu Sabrina Oh, kan. tidak. Oh iya tidak. Iya. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Itu deh ya.
Posisi manajer. Sarung ko. Kita buat aja lah, Bu. Berarti kita kasus yang kedua ya. Nampak, Bu Mai? Pak. Pak, Bu.
Oh, panjang kali ini. Hmm. Bisa di copy Bu Melissa? Ah, Bisa di copy kan kasusnya? itu sudah. Ini kasusnya nih. Lanjut lah, yang sudah makan. Udah kan? Nampak? Sorry. Belum. Belum nampak. Belum nampak? Belum. Loh, padahal udah dibikin nih. Coba keluar dulu ya. Nah, tunggu dulu, masukkan lagi. Kalau ibu kelompok 2 itu ya, Iya, Bu. Trianti Nah, semua nggak bisa masuk ya. Katanya tadi nggak bisa. Sudah saya buka ini semua apa untuk izinnya sudah saya buka itu. Bu, boleh minta linknya lagi, Bu. Untuk yang kelompok berapa? Kelompok 2 sama kelompok 3. Ada teman yang belum bisa. Oh, udah masuk, Bu. Udah masuk, Ibu. Ibu Fitrianti ini sudah saya buka ini. Kenapa dia susah masuk ya? Sudah masuk, Ibu. Udah masuk ya? Ya. Link ibu tuh aja kirim ke WA. Ini kok. Itu saya pupuk waktu aku. Iko kasusnya, Bu, Ibu. Kasus kedua. Oh iya, ini kok aja kirim. Pertanyaannya. IP-nya itu ada. Aku lah kirim. Orang kirim ibu sekarang. Oke lah.
Bu, pertanyaan pertama apa kira-kira jawabannya itu? Bu Erlina, Bu Mai. Menghukum tadi nak kok. Hah? Hukum. Bah? Hukum nak di tempat Bu Ayu. Tidak. Yo. Oh, patui. Iya, sambung dia. Awak besar ni. Sapa saman, berarti hujan. Ayo Ibu, apa jawabannya dalam kasus di atas? Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Oh, jadi 5 posisi itu ya. Dan apakah indikatornya? Kita Mbak, kasih tadi kemana? Bu Mai, apa sikapnya Bu Mai? Yang Sabrina ya. Menghukum. Yo. Penghukum ya, posisi penghukum. Ya, sisi kontrol hukum. Penghukum. Apakah indikatornya? Posisi yang diambil Pak Lukman yaitu posisi penghukum. Apakah indikatornya? Dengan indikator ya. Dengan indikator menghardik tadi. Menghardik apa membentak? Menghardik. Ayu. Oi. Langsung aja masukkan kalimatnya itu. Kalimat Bah? yang di kan ada itu di ceritanya itu, kan ada kalimatnya itu. Kan Apa kalimatnya itu? Kemana dikirim lagi nih? Ini siapa sekarang operatornya nih, Mak? Dimai? Ayu. Melisa, Melisa. Oh, kemana ini mau dikirim? Kemana? Tengok yang di apanya itu, gimana caranya nih ya? Yang di Pak Bu. ini kan ada kata-katanya nih ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, masukkan itu. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatu. Nah, kalimat itu aja masukkan. Oh, iya itu menghardik, Nak. Ya, yang menghatinya itu. Oh, jadi Ya sudah, kamu melanggar peraturan nih ya. oh, jadi menghardik saja, gitu aja indikatornya ya. Iya, indikatornya. Ada lagi enggak? Kita buat aja dulu menghardik tuh, nanti baru di bawahnya contoh kalimatnya. Misalnya menghardik suara tinggi, baru di bawahnya nanti kalimatnya itu. Iya. Menghardik. Atau dibuat aja enggak? Terus Ih. Apa lagi, Bu? nah itu. Ada lagi indikatornya? Harus berapa rupanya Bu Ayu? Tadi satu. Sesuai dengan cerita ada berapa indikator itu? Ya Oh, sudah. ada semuanya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu kamu tidak melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup melanggar satu. Sekarang copot sepatu. Oh, memberi hukuman ini ya. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian, ya kan? Ya. Hukuman ya. Hukuman. Ada lagi, Bu? Bu Erlina?
Itu cuma nampaknya. Itu cuma. Yang satu lagi yang di bawah. Oh, yang ada lagi. Nah. Nanti kita tambahkan Bu kalau ada. Lanjut dulu yang kedua. Lanjut, apa pertanyaan yang kedua? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Oh, kalau dia mengambil posisi menjadi apa itu mah? Sebagai seorang manajer, posisi seorang manajer itu Berarti dia harus mendekati siswa itu ya. kalau seorang manajer itu dia mencarikan solusi nampaknya enggak? Iya. Terhadap permasalahan si Sabrina. Kalau manajer, posisi manajer, tunggu. Posisi manajer, memantau, posisi teman. Posisi Manajer yang terakhir, yang paling bagus kan sebagai manajer itu. Berarti dia Posisi manajer? menemukan solusi nanti yang gimana? Iya, suara manajer Berarti netral. ya, berarti bisa berdiskusi dulu ini Bapak Lukman dengan Sabrina itu. Berdiskusi, misalnya mengajak Sabrina untuk berdiskusi. Tunggu. Apa tadi indikatornya, Bu? Mungkin bisa mengajak Sabrina ini berdiskusi terlebih dahulu. Ikut guru, ikan indikatornya yang Ayu catat kemarin ya. Posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu indikator posisi manajer. Kira-kira yang pertama, mengajukan pertanyaan dulu nggak? Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi, Pak Lukman, memberikan pertanyaan atau mengajukan lancar enggak? Mengajukan atau memberikan? Mengajukan pertanyaan bermakna. Pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran. Siapa nama muridnya? Sabrina. Pikiran Sabrina. Sabrina dengan nada netral, netral dan tidak emosional ya. Tidak emosional. Nah, apa pertanyaannya tuh, Bu? Boleh izin? Kenapa terlambat bangun? Kan boleh tuh. Ibu itu dulu, Ayu, Bu Fitrianti. Bu. Apa pertanyaannya? Bu Fitrianti, apa pertanyaannya, Bu? Oh ya, terlambat cerita yang nampak dah tuh buka LMS cek lagi dulu ha. Kalau untuk apa kan? Untuk pertanyaannya yang sistem manajer ya.
Mungkin bisa ikut Iya. tentang tentang pelanggaran Ikut sepatu. ceritanya Bu Bu Fitri, ini ceritanya. Nampak? Ya, oke. Oh, besar kali. Oh, terlambat. Lalu warna sepatunya salah ya? Iya, sepatunya salah. Dihukum, lalu dihukum. Nggak pakai sepatu seharian. Permasalahan Bayu. Woi, Siapa moderator kita ini? Kita langsung aja ya. moderator. Nggak pakai kan? Langsung Oke lah. aja nih. Langsung aja. Indah, kalau Oh, biasa itu banget dulu. pakai moderator. Ya. Pertanyaannya itu akar masalahnya dulu, dia kan permasalahannya terlambat bangun. Jadi itu dulu pertanyaannya, kenapa Sabrina terlambat bangun, Nak? Kan boleh seperti itu tuh kan? Kan itu permasalahan awal dia itu. Oh iya iya Kan iya. gara-gara dia terlambat bangun. Bukan lah. Dia kan kan. kesalahannya memakai sepatu. Nah, Oh, berarti dari situ dulu. Kalau habis akarnya kan Kesalahannya Bayu? apa? Bayu. Oi, Bisa jadi gini pertanyaannya. Dia kan sistem manajer ya, berarti dia nanti akan mematik pertanyaannya. Anak-anak juga tahu kesalahannya kan. Apakah anak bapak tahu atau kenapa anak bapak pakai sepatu warna yang berbeda? Atau kenapa anak bapak tidak pakai sepatu warna hitam? Nanti si anak akan menjawab tuh. Saya terlambat bangun pak. Sudah benar kan anak bapak menggunakan sepatu ini? Kira-kira seperti itu enggak? bisa. Bapak tadi bilang beli. Nah, aja si Pak Lukman tuh bertanya sama si Sabrina kan, Iya. kenapa kamu tidak memakai sepatunya warna hitam? Atau misalnya, nanti kan si anak kan menjawab tuh. Kenapa Ya. kenapa Sabrina memakai sepatu? Misalnya, kenapa Sabrina memakai sepatu warna coklat? Berwarna coklat. Nah, nanti kan dijawab oleh anak, kenapa saya terburu bangun? Apakah ini sudah sesuai dengan peraturan sekolah kita? Seperti itu. Kira-kira ya, pakai kira-kira. Pakai kira-kira enggak? Kira-kira. Boleh. Apa maksudnya? Kira-kira sudah sesuaikah dengan peraturan sekolah kita? Atau apakah sudah sesuai dengan apa yang bagus? Melanggar. Kira-kira melanggar peraturan sekolah tidak dengan memakai sepatu berwarna coklat? Masuk enggak? Jangan melanggar, gini aja. Kira-kira sudah sesuai tidak dengan peraturan sekolah kita? Oh, kira-kira Kita ambil sudah sesuai positif tidak? Kira-kira sudah sesuai tidak dengan peraturan sekolah kita? Kira-kira sudah sesuai tidak dengan peraturan sekolah kita dengan memakai sepatu berwarna coklat. Kira-kira sudah sesuai tidak dengan peraturan sekolah kita dengan memakai sepatu berwarna coklat? Apalagi Bu? Apa lagi ya? Kan anak nanti menjawab tuh, oh, tidak Pak, sepatu kita kan warna hitam gitu kan. Lalu nanti pertanyaan kita kepada beliau, apa begitu? Berarti ini udah ya, yang seperti apa yang diajukan Sabrina?
Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan Sabrina ini udah 2 aja pertanyaannya kira-kira. Ada lagi tambahannya enggak? Atau apa? Tambah Atau ada satu yang lain? lagi Bu Melisa. Tambah satu Apa lagi. Ibu Erlina? Kan tadi kan sudah ditanyanya seperti ini. Jadi kemungkinan kepala ini akan mengatakan lagi apakah akan ada masalah lagi besok tentang warna sepatu kamu misalnya. Bah, nggak nyambung aja dong. Ya. Ini kan tadi udah dijawab sama misalnya sama Sabrina kan. Jadi nanti kemungkinan kepala itu akan bertanya lagi sama Sabrina. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah dan memakai sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah kita? Bisa kira-kira? Pak, kata-katanya supaya yang lebih singkat gitu. Bu Her. Bu Her, Oh, apa Bu Ayu? kata-kata yang lebih singkatnya disampaikan Bu Mai tadi ya. Apakah bisa besok? Bagaimana lah, Nak? Bagaimana supaya Bu Ayu, Oi, satu lagi boleh ditambahkan Bu Ayu? boleh. Nah, untuk menyadarkan anak dengan kesalahannya misalnya gini, kedepannya apa yang kamu lakukan agar kamu tidak lagi salah dalam memakai sepatu. Nanti dia kan menceritakan karena biar terlambat tuh belum. Ya. Tadi. Apa tadi? Ya, kedepannya apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak lagi salah menggunakan sepatu. Nanti dia kan cerita. Akan Ananda lakukan ya? Ya. Ananda kok. Ananda lakukan. Boleh? Kan Cocoknya dari awal. Agar Tidak salah lagi. Agar tidak terlambat dan salah memakai sepatu ya? Ya. Terlambat dan salah memakai sepatu. Nah, cocok. Kira-kira gimana? Kedepannya apa yang akan Anda lakukan agar tidak terlambat dan salah memakai sepatu? Berarti Sabrina apa Ananda awak pakai kok? Kalau pakai Sabrina dari awal Sabrina aja, tapi kalau pakai Ananda saja satu. Oh, seragam saja Bu. Nah, yang kalau untuk apa Sabrina lah ya. Yang Sabrina. untuk mencerminkan manajer. No kan kalau manajer kok tidak kuliah emosional, tidak bolehlah terlalu ramah. Netral. Iya. Berarti panggilan nama anak saja. Sabrina aja ya. Oke. Udah ini lanjut. Nanti diedit besok ya. Nanti ini aja dulu ya. Besok nanti. Lanjut. Apa pertanyaan? Pertanyaan berikut. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan. Apa kebajikannya tuh? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh mungkin bisa saja aku mau karena warna hitam mungkin itu kan lebih mudah didapat tuh biar keseragamannya beda nampaknya pembedaan anak yang Iya, itu kalau warna-warni sepatu beko yang kayu tuh rencak-rencak sepatu beko kok. Iya. Tapi kalau warna hitam ya lebaran mahal kan samu gitu bentuknya tuh murahnya aja samu bentuknya gitu. Jadi tidak ada perbedaan di antara anak-anak tuh gitu. Gue lah masuk Minang. Kesetaraan itu Bu. Gue lah. Apa lah kalimatnya tuh? Bahasanya yang Tulis lah tuh. Tulis kan kecil Ibu Fitrianti itu. nggak bisa menerjemahkannya. Nah, maksudnya gitu. Kalau sepatu itu warna hitam kan dia kelihatan lebih netral dan lebih apa namanya ekonomik gitu. Nggak. Kalau berwarna-warni beko katanya kan yang kayu tuh lebih mewah apanya kan. Yang kaya kan katanya bagus-bagus. Nah, untuk keseragaman. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan
yang ingin dituju oleh peraturan nilai kebajikan yang nilai ingin kebajikan dituju. yang tersirat ya, Ya, tersirat boleh. dalam peraturan memakai Oh, itu baru bergabung Nur Hidayat. sepatu Ini boleh. berwarna hitam, yaitu agar siswa apa, Bu? Oh, tadi katanya kan lebih seragam, biar seragam kan? Keseragaman. Dan tuhnya tuh lebih lebih netral. Belum. Enggak connect aja dong. Agar siswa apa ya? Agar siswa bahasanya apa bagusnya itu? Apa Agar mungkin enggak? siswa Bersamaan mungkin enggak? Lebih sederhananya kebersamaan gitu. Jadi enggak ada bedanya yang kayu cuma miskin doang. Kalau sepatu hitam tuh kan walaupun 300 beli kan sederhana bentuknya. Iya. Walaupun beli 50 sama warnanya kan. Nah, jadi Itu kebersamaan kayak gitu. maksudnya. menghargai keseragaman. Menghargai keseragaman agar dapat nilai kebajikannya dan tidak membeda-bedakan. Dan warna hitam itu pun lebih gagah tuh Bu Ayu. Lebih gagah kan? Lebih Tidak membeda-bedakan. Iya. Dengan bersifat netral. Dengan warna hitam yang bersifat netral. Masuk tuh? Nilai kebajikan yang tersirat dalam peraturan memakai sepatu berwarna hitam itu agar siswa dapat menghargai keseragaman dan tidak membeda-bedakan dengan warna hitam yang bersifat netral. Beda-bedakan cocok dengan warna hitam yang bersifat netral, Nak. Cocok. Sesuai lah, Nak. Sesuai dengan warna hitam yang bersifat netral. Menghargai. Agar siswa dapat menghargai keseragaman dan tidak membeda-bedakan. Sesuai dengan warna hitam yang bersifat netral. Masuk, Bu. Masuk enggak kira-kira? Membeda-bedakan. Sesuai dengan warna hitam yang bersifat netral. Hitam kan netral kan? Iya. Sesuai dengan warna. Iya, bisa tuh. Lah tuh itu. Bisa? Ya. Ibu Mai, Ibu Fitri. Ya. Tuh, Masuk. Oke, lanjut kedua. lanjut. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bagaimana tuh? Bagaimana Anda menyikapi langkah diambil Pak Lukman? Kurang bijak, Nak. Iya kan? Iya, langkah yang diambil Pak Lukman. Kurang Kalau tepat, dari kurang tepat apa kurang bijak? kan sesuai dengan posisinya tadi Bu Ayu. Dia kan posisinya penghukum tadi nak. Iya, tapi kan Inyo kan mengambil langkah itu bagaimana Mbak Awak menyikapi langkah Pak Lukman tuh. Kan dia mengambil kan posisi penghukum. Bijak enggak rasanya? Ya, enggak lah. Masa penghukum? Enggak, kurang bijak. Iya, kurang bijak lah. Iya. Ragu dulu langkah yang diambil Pak Lukman dengan
posisi penghukum kami rasa kurang bijak ya. Kami rasa kurang bijak. Karena karena apa Bu Her? Langkah yang diambil Pak Lukman kurang bijak. Nah, karena apa? Karena menimbulkan kekecewaan kepada siswa. Kan Iya, siswanya pada udah minta maaf, tapi nggak dimaafkan. Iya. Kecewa kan anak tuh. Bahkan nggak boleh pula keluar pakai sepatu kan. Iya. Belajar sampai Ya, malu dia keluar lagi. Karena mantap. mana Pak Luman bersifat otoriter enggak? Masuk enggak? Ya, bersifat itu dia otoriter. Ya, bisa tuh. Bisa tuh Bu Ayu. Karena secara tidak langsung ya, secara tidak langsung menggambarkan sifat Pak Lukman yang otoriter sehingga membuat kecewa murid. Iya, sehingga membuat siswa merasa bersalah dan kecewa. Ya, kan dia sudah minta maaf, tapi tidak dimaafkan. Sehingga dan kecewa. Dulu, secara tidak langsung menggambarkan sifat Pak Lukman yang otoriter dan tidak menerima alasan dari Sabrina. Ya, Nak? Ya. Langkah yang diambil Pak Lukman dengan posisi penghukum kami rasa kurang bijak karena secara tidak langsung menggambarkan sifat Pak Lukman yang otoriter dan tidak menerima alasan dari Sabrina, sehingga membuat siswa merasa bersalah dan kecewa. Ya. Ya. Ada tambahan? Ada tambahan enggak? Cukup? Ya, cukup. Cukup. Lanjut, apa pertanyaan yang kedua? Lanjut, apa leh? Lah ya. Pertanyaan pemantiknya enggak dong? Itu saja. Saja. Awak jawab yang nomor rampek tadi enggak? Soalnya nomor rampek kan Piku siapa tahu ada P yang nomor rampek. Ya. Nomor 1 pun dijawab kan. Semuanya tapi kita jawab. Tapi kita Jadi apa? kita bagi tugas aja. Ini kan tugas kita udah selesai nih, tugas kelompok kita. Ya kita lanjut ke kasus 1 lagi. Kasus sampai lah dulu nak. Oh, kasus sampai jadi dua. Ya, Soalnya kasus sampai kok dapet kasus sampai Pak. Oh iya. Mantap. Ya kan? Peko kalau kasus 1 Ya. 2 1 jo 3 PR lah. kan enggak ada dong. PR ya. Sudah jalan orangnya kan. Iya, lah jadi orangnya 1 je 3 kan? Mulai Anto dan Dino sedang bermain. Kolaborasi ya kawan sebelah Beko untuk 1 dan 3 itu. Iyo. Coba tahu ayo. Ini kalau di presentasikan kan kayaknya nak. Iya. Beko yang beruntung. Nomor rampe kok Beko di lot. Oh, kasus yang nomor rampe. Mana tahu kan sampai kelompok gitu kan. Berarti itu yang selesaikannya itu yang kita jawab lah. Ya tuh. Iko kok siapkan dari awalnya kan covernya sampai terakhir. Siap untuk presentasi aja jadi gue kan.
Kok panjang kali lah ceritanya nih. Ah, nampak? Ya, bisa di zoom. Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Nah, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosian dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu berpikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Dino, sepertinya kamu sadar perlawanan itu. Lain dan panas saat ini dengan beranda dengan putih. Manajer mungkin kok, enggak Bu Ayu. Apa, Bu? Manajer. Kasus itu. Kasus 4, Mbak? Tempat posisinya posisi manajer mungkin. Posisi manajer. Posisi Bu Suti. Iya. Enggak apa tuh? Posisi teman. Teman. Coba tengok dulu. Belum paham Ayu. Manajer apa teman ya? Kalau manajer kan ia mencarikan solusi Bu Ayu. Mencarikan solusi dari masalah. Nah, jadi kan disuruhnya siapa tadi? Dino Jo Anto tadi itu ya mengeluarkan pendapatnya. Disuruhnya menjahit kan, belajar menjahit untuk menjahit kancing baju katanya. Oh. Manajer jadinya. Tunggu. Bukan manajer tuh, enggak Bu Ayu. Yang nomor apanya? Yang nomor apa tuh? Nomor 4 apa? Pemantau. Iya, apa yang nomor 4 tuh? Mantau. Mantau ya? Mantau. Iya, pemantau lah. Nak, dia kan iko keceknya ha. Nggak dari bahasa yang iko ya, yang baca iko Ibu Siti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang sepakati. Ya kan dia apanya tuh? Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan, kan ini tuh tidak menyalahkan. Nah ini apa ini kan hanya bertanya kan, memberikan pertanyaan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nah, Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Itu kan sebagai pemantau tuh nak. Iya Bu Ayu. Wah, baca nih indikator pemantau ya.
Seorang Bu Ayu? pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, kan iya, ini kan ada Memang dia ada marah-marah. Ini kan memang tidak ada marah-marah ini Bu Ayu. Ibu sih. kalau dilem akan mudah terlepas. Ya ini nak memberikan solusi, cuma bertanya sih kok Bu Mai. Ya kan? Tapi kalau memberikan solusi itu kayak apa dia nanti itu ke manajer dia. Ini yang keempatnya Bu Ayu. Kalau sampai ke memberi solusi dia sudah menjadi posisi sebagai manajer itu. Iya, kami ragu, Bu Mai tadi ragu antara pemantau sama manajer. Ya, kalau awak berpendapat Tapi itu di kok Siko manajer gini loh, gitu. Bu. Iya, manajer. Soalnya di Siko, Bu, disuruhnya si anakku belajar menjahit untuk menjahit kancing bajunya yang rusak. Coba Bu baca ke bawah. Manajer itu kan apa tuh, Ibu? Manajer itu kan mengeksplor kesalahan anak itu sendiri dan menemukan solusi sendiri gitu. Ya, betul. Nah, di situ kan kayak pemantiknya kan tuh nampak marah sekali jadi kayak ento kan, lalu ento kan bercerita saja ceritanya gitu kan. Nanti dia nanti ento lah itu yo jahit lah Bu baju awak jenyo lah tangga 3 perang sama awak biko jenyo. Badi no jenyo kan. Oh, Bu cek menjahit ada pandai do cek kan. Bali mau barajana. Muah Bu jenyo kan. Ibaratnya anak tuh sendiri yang menemukan masalah, anak tuh lo yang menyelesaikan gitu. Akhirnya kan Dino tuh dijahitnya baju seno. Tapi itu benar-benar awak ya. Oke, berarti kita ambil yang mana, Bu? Berarti awak sependapat ya Bu Mai. Kalau dicari ya Bu Mai, kalau dicari Kalau itu. saya manajer. Kalau saya manajer. Sama saya juga. Oke, manajer kita ambil. Bagaimana Bu Rina? Bu Her, Mbak Bu Her. Lanjut. Posisi manajer sebenarnya ambil ya. Ya, kan udah banyak yang itu sepakat itu aja kita ambil. Suara terbanyak aja. Suara 50-50 nih kayaknya ini. Berarti pertanyaannya posisi kontrol apa? Soalnya ini Kopi. Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit ini. Apakah kamu sudah belajar menjahit? Mengeja Anto dan menanggapi. Akhirnya Dino mengangguk. Posisi kontrol. Posisi. Coba baca lagi, Bu Ayu. Woi. Coba baca lagi apanya itu. Apa indikator yang Bu Ayu catat tentang apa tadi? Kalau pemantau, indikatornya seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kalau posisi manajer, para manajer netral, tidak emosional, dan tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif. Sama tadi kan tercipta identitas positif ya. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna dan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah. Oh iya tuh mah. Iya manajer mah membuka pikiran tadi ya. Iya. Kan guru mengajukan pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Yang membimbing tadi kan Ibu Suti. Iya tuh. Apa sih nama tuh? Ibu Suti kan membimbing untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya itu. Ya manajer. Oke. Yang dipraktekkan Bu Suti adalah posisi manajer. Manajer apa manajer?
manajer. Kenapa demikian? Karena apa Bu tadi Bu? Karena Bu Suti mengajukan pertanyaan bermakna. Bermakna agar membuka pikiran. Siapa nama anak muridnya tadi? Antodino. Anto dan Dino. Apa contohnya? Contoh pertanyaan bermakna ya? Yang tadi itu mah yang Anto kamu kelihatan marah sekali. Iya. Oh ini ya, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah. Iya. Apa lagi? Bunda lagi zoom sayang. Dari mana tuh? Kalau Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, Nak. Iya, Masuk tuh? Bu. Masuk. Sana aja kembali nak. Bu Suti melanjutkan tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Oh, Dino. Ikut dihapus. Ya. Contohnya dari masa Contohnya mah? kan ada tuh. Sebaliknya Bu Suti bertanya pada Anto, hal apa yang bisa lakukan Dino untuk berbagai masalah? Wah, Dino namun berpikir tentang kalau dilem tempat bagaimana kalau nak bagaimana kalau kamu menjahatkan saja, bersediakah kamu? Itu enggak? Ya, itu kan pertanyaan-pertanyaannya sama tuh yang terputih kan soalnya. Ambil beberapa di sana di sini tadi. Yang mah kata-katanya kok. Seperti Dino, sepertinya kamu sakit menahan. Bu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan kelas. Kemudian Bu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk bagaimana kalau kamu menjadikan saja bersediakan kamu?
Nah, kalau apakah kamu bersedia belajar menjahit? Ya, Nak. Alah kok? Sepertinya sudah cukup meyakinkan kalau itu tuh adalah posisi manajer. Manajer ya. Lanjut ke pertanyaan. Pertanyaannya, Leh. Dalam kasus tersebut, bagaimanakah Dino dikuatkan? Bagaimanakah Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Maksudnya bagaimana nih? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Apa maksud itu, Bu? Apa tenang Bu? Menguatkan artinya meyakinkan anak-anak tuh mana tuh yang lakukan tuh biasanya tuh kayak restitusi itu kayak gitu tuh. Kamu berbuat salah bukan kamu saja yang berbuat salah gitu. Jadi saya anak tuh tidak takut nyeleda untuk mencari itu gitu. Oh. Nah itu kan ada kayak apa kan? Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kan meyakinkan tuh yo masuk ini tuh sedang berang-bana aku gitu kan. Jadi dengan kayak gitu tuh nyaman anak tuh nyabut kan. Akhirnya kan si Dino tuh mencari itu lah gitu. Dengan memberikan alo pajak mah. Udah. Tak mau dia, nah, hapus loh. Bagaimanakah Dino dikuatkan oleh Bu Suti dengan Anto tadi, pertanyaan tadi itu mah Bu. Dino dikuatkan Bu Suti dengan memberikan pertanyaan bermakna yang membuka pikiran Dino ya. Pikiran Dino. Apa contohnya tuh? Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Marah sekali ya. Meyakinkan loh anak tuh cerita lah gitu ya kayak mana yo. Dengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya, ya nak? Iya. Nah, terus bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Anto dikuatkan Bu Suti dengan memberikan pertanyaan bermakna. Apa pertanyaan bermakna Anto? Yang apa tadi, yang solusi tadi, yang bajunya yang kacian tangga tadi mah. Oh, kok. Nyoba tanya lagi Anto. Apa yang Nio Anto gitu. Awak kan cakap gitu ya. Awak tunjuk tadi mah Bu, di Bu tuh Nio lah. Akan gitu pertanyaan awak kayak mah. Anto Bu Suti bener-bener. Hal apa yang bisa dilakukan Dino tadi ini? Apa dia jadi tuh? Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersedia kamu di tempat aku? Nah, ada. Saya perlu kancing baju diperbaiki tadi, Bu. Oh, itu Anto yang korban nak.
Dino Yo, yang ambil mau latihan. beli lah. Iya, sini udah beliin. Angkat tas itu. Angkat tasnya. Kok Bu Suti kebanyakan bertanya pada Dino? Bu Suti mengajukan pertanyaan kayak gini. Ambil tas, tempat di tas. Apakah Dino berjam? Kalau Bu Suti balik bertanya pada Anto hal apa yang Apa dilakukan bisa Dino? dilakukan? Iya. Beli 5.000 ya. Bunda juga mau nak. Ya, ini. Hal apa yang bisa dilakukan Dino? Ibu Suti pun kembali bertanya Dino dalam kurung memberikan solusi nak. Ya. Mencoba memberikan pertanyaan penggiring solusi. Nyo kan nak memberikan solusi pertanyaan. Sama sih kayak aku tadi, pertanyaan dari si Dino tadi tuh, pertanyaan bermakna juga kan jadinya. Iyo. Dan anaknya nyaman gitu kan. Hujan sih kau buat. Mencoba membimbing ya. Mencoba membimbing. Mencoba membimbing murid untuk memecahkan masalahnya. Dah. Aku? Ya, udah tuh nak. Anto dikuatkan Ibu Suti dengan memberikan pertanyaan bermakna. Ibu Suti balik bertanya pada Anto hal yang Bu Suti ya. Apa lagi pertanyaannya? Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Oh, itu bertanggung jawab udah pasti itu. Bertanggung jawab. Ya. Soalnya si Dino kan bertanggung jawab di atas perbuatannya kepada Anto. Nilai kebajikan dituju pada kasus Dino dan Anto, yaitu bertanggung jawab. Ada lagi? Enggak. Pemecahan masalah. Saling menghargai enggak? Ya, bisa saling menghormati, saling menghargai. Kesabaran. Cerita tentang ketemu. Saling menghargai tadi betul tuh, Bu? Masuk tuh. Saling menghargai ya? Buka sih nanti taruh anduk di Saling
menghargai. Siko nak dijalihan apa nak? Masalahnya cuma di nome yang apa kan? Kamu sedang marah ajaknya loh. Terus melanjut ke bawah Ini pertengkaran adu mulut nih ya kan? Saling menghargai. Ya Allah, capeknya Tuhan. Jadi Dan coba bersikap sabar ini dan bersikap sabar. Sabar. Dah. Masuk Wak. Dah Bu. Dah, masuk. Lanjut apa lagi? jelaskan. Jelaskan. Iya, berarti kan sifatnya saling menghargai, bertanggung jawab itu tadi, sama sabar tadi, berarti kan si Dino bertanggung jawab atas perbuatannya kasih Anto tadi. Saling Jadi menghargai. Karena permasalahan bermula Tanggung jawab dulu Ayu. Tanggung jawab. Mak, acak saling menghargai dulu apa tanggung jawab apa? Menghargai dulu nak, baru tanggung jawab nak. Karena kan saling menghargai karena tanggung jawab dulu. Tunggu dulu, saling menghargai karena permasalahan bermula dari adu mulut dan cekcok. Bertanggung jawab karena dari pertengkaran Dino dan Anto, baju Anto terlepas 3 kacing dan Dino bertanggung jawab untuk menjahitnya. Iya tak? Ya. Boleh? Berarti saling menghargai dulu ya, pertamanya. Ya. Boleh. Ya. Halo Ibu-ibu semua. Halo Ibu. Ya Bu. Ya. Ini kelompok 2 segera kembali masuk ke kelompok 1 ya. Kelompok awal. Silakan ditunggu. Ya Bu. Oke. Halo kelompok 3. Halo kelompok 3. Kelompok 3 silakan kembali ke kelompok awal ya. Balik di recall kok deh. Kembali ke kelompok awal. Halo kelompok 3. Oke Bu, Ibu. Ayu, Kelompok 3 ditunggu ya di kelompok 1 ya. Kembali ke awal room. Kelompok 3 kembali ke room awal ya. Kita akan siap-siap untuk kegiatan. Udah. Alah dong. Oke. Kelompok 2 segera ditunggu di kelompok 1 ya. Ini kita keluar ya. Baik, ibu-ibu semua dari kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bergabung kembali ya di kelompok 1. Tadi saya sudah umumkan di kelompok 2 maupun kelompok 1 untuk kembali ke kelompok awal. Silakan ya. Kelompok 3 silakan kembali ke kelompok 1. Tinggalkan room ini ya.
Coba dulu. Baik, Ibu-ibu semua ya, kita udah kembali lagi ke kelompok awal, room yang pertama. Jadi dari sana berdasarkan rekaman yang saya lihat ya, Ibu-ibu semua sudah berdiskusi di mana kita sebenarnya membahas ke 4 kasus ya, 4 kasus itu kita bahas semua. Hanya saja waktu tampil presentasinya, Ibu-ibu, oh enggak ini ya. Waktu presentasinya nanti, ibu-ibu menampilkan kelompoknya itu berdasarkan tugasnya masing-masing. Jadi, kelompok 1 nanti mempresentasikan kasus 1. Kelompok 2 menampilkan hasil presentasinya kasus 2. Juga kelompok 3 demikian. Nah, kasus yang 4 nanti kita lotre siapa yang berhak. Makanya seluruhnya harus siap ya. Nah, jadi nanti yang keempat itu kejutan nanti di hari besoknya nanti. Jadi semuanya jadi harus dibahas. Nah, seperti biasa, hasil diskusi ini ya, ibu-ibu semua nanti kita unggah di LMS ya. Jelas itu? Ya, oke. Saya ini seperti mengalami trouble ya. Baik ya ibu-ibu semua. Nah, suara saya agak bergema ini. Room yang 2 dan 3 nggak bisa saya tutupi, nggak tahu nanti mungkin habis yang ini ya. Jadi nanti tugas ibu-ibu semua berdiskusi di dalam room untuk keesokan harinya, di mana nanti ibu-ibu semua sudah membagi tugasnya ya, siapa yang akan berpresentasikan, kemudian yang menjawab pertanyaan, kemudian sebagai notulen dan mengajukan pertanyaan. Nah, jadi berbagi tugaslah dengan demikian ibu-ibu semua akan menguasai tugasnya masing-masing, tetapi harus belajar juga materi yang didapatkan dari hasil diskusi ini. Karena kesempatan kita untuk menjawab dan berbagi itu di dalam kelompok kita masing-masing. Jangan sampai kelompok kita nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain gitu ya. Nah, nanti waktu pengumpulan tugas itu di LMS, hasil diskusi, hasil presentasinya. Jadi waktu presentasi semuanya 4 kasus terjawab semua ya. Itu maksud saya. Demikian ibu-ibu, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya menginginkan ibu-ibu bisa merefleksi kegiatan kita dari awal hingga akhir. Untuk ini saya ingin kesempatannya saya tunjukkan saja ya siapa saja yang bisa menjawabnya. Yang pertama, pembelajaran apa yang kita dapatkan dari awal hingga akhir ini menurut pemahaman ibu-ibu semua dari pembelajaran kita hari ini modul 1.4. Coba pada kesempatan ini saya berikan kepada Ibu Fitria Nilda. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria Nilda ya atas jawaban maupun responnya ya. Berikut saya ingin menanyakan juga dalam pembelajaran kita ya di kali ini mungkin ada beberapa hal yang kita dapatkan tentunya ya di sini. Menurut Ibu sendiri ya, langkah apa nanti yang akan yang akan kita lakukan setelah kita memahami pembelajaran kita pada hari ini. Ini coba saya beri kesempatannya kepada Ibu Ospia Nilda. Pada Ibu Ospia Nilda, mungkin ada yang bisa disampaikan dari penerapan pembelajaran kita hari ini apa kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun singkat ya, saya sudah bisa membaca ini mungkin bukan Ibu Ospia aja dengan Ibu Fitria yang dapat ya. Jadi yang pertama kalau Ibu Fitria tadi yang dia dapatkan ya tentang kegiatan posisi kontrol ya, yang perlu dia ketahui apa aja selama ini ya, yang mungkin kita pernah bersikap seperti ini, oh ternyata posisi kontrolnya sebagai ini ya. Kemudian menurut Ibu Ospia Nilda setelah memahami itu kita bisa memposisikan diri kita. Kalau dari kelima tadi ya ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman ya, apalagi ya tadi itu selain manajer ya. Nah, jadi dari kelima itu yang mana yang sering kita lakukan? Andaikan yang kita pernah lakukan itu sesuai dengan pemahaman pembelajaran KHD tidak sesuai lagi ya, maka kita akan merubah dan memposisikan diri kita. Oh, sebaiknya saya bersikap dan bertingkah seperti ini dengan melakukan langkah restitusi ya. Nah, seperti itu. Nanti diusahakan ya, ada tugas ya Bapak Ibu ya, nanti ada tugas bagaimana Bapak Ibu bisa nantinya mempraktikkan yang mana restitusi itu. Yang bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktikkannya, bagaimana Bapak Ibu bisa memposisikan diri, Ibu-ibu bisa memposisikan dirinya pada posisi kontrol itu ya. Oke, mungkin walaupun hanya sedikit yang bisa Ibu sampaikan, paling tidak dari pembahasan ini, karena kita mau ke empat kasus, secara global, Ibu-ibu semua akan memahami sikap dan pemahaman pembelajaran pada modul 1.4 ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak lagi mengkolaborasi dan mengeksploitasi pemahaman yang sudah kita dapatkan nanti pada keesokan harinya. Mungkin pada hari ini cukup ini saja dulu, dan pada kesempatan hari ini saya sebagai Pasil mohon maaf bila ada kata ataupun sikap saya yang salah, pada Allah saya mohon ampun. Dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, seperti biasanya Bapak Ibu tetap semangat, saya berharap tetap sehat ya, dan dapat melakukan tugasnya ini pada waktu keesokan harinya ya. Ikutilah kegiatan ini mudah-mudahan sampai selesai dan sukses nantinya. Demikian ya, saya tutup dulu.
kegiatan kita hari ini dengan doa. Pada kesempatan ini, kalau tadi Ibu Ospianilda ya, benar? Ya mungkin untuk yang menutupnya juga kembali ya kepada Ibu Os. Silakan pada Ibu Herlina, ada yang mau ditanyakan? Hah? Waalaikumsalam. Eh, kita ini aja ya, kan tadi ada kendala, mungkin insya Allah besok kita pukul 13 aja ya, besoknya diusahakan pukul 13 ya, kita mulai. Tadi memangnya saya sudah siapkan pukul 13 ya, tetapi ada tugas dinas, jadi saya takut nanti nggak pas, jadi saya mundurkan 1 jam ya. Alhamdulillah itu ternyata lebih baik daripada saya memaksakan harus pukul itu ya. Karena saya datangnya sampai ke rumah ini pukul 13 ya. Sebenarnya karena teman-teman bisa, tapi saya nggak mau lagi napas aja belum teratur kayak gitu ya. Oke, itu aja ya Ibu. Ya. Jadi besok kita pukul 13 aja ya, mudah-mudahan nggak ada halangan dan kendalanya ya. Tadi memang saya nggak sangka ada panggilan dinas, jadi nggak bisa ditolak ya gitu. Mudah-mudahan besok lancar ya Ibu-Ibu semua ya. Baik, demikian kepada Ibu Ospia Nilda yang sudah memimpin. Sudah memimpin doa belum ya tadi? Belum ya? Untuk penutup belum ya. Ya, silakan Ibu Ospia Nilda untuk memimpin doanya. Ya, ya, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ibu Os. Ya, alhamdulillah Ibu-ibu semua dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup semua kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu-ibu semua tepat besok harinya bisa dapat mengikuti kegiatan kita pada hari ini seperti hari ini dan juga hari keesokan harinya untuk kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4 sesi kedua ya. Saya sebagai Pak Sil, mohon maaf bila ada kata salah, pada Allah saya mohon ampun dan saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya juga izin live ya, karena akan masuk kelas sebelah.